Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, mau nggak kita bisa tetap semangat meskipun dalam kondisi terbatas? Ya. Mau nggak kita tetap bisa bahagia meskipun dalam kondisi sedih? Seolah-olah bertentangan ya, seolah-olah bertentangan. Karena dulu pernah saya sampaikan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan, malam dengan siang, sedih dengan bahagia, dan semuanya hitam dengan putih, gitu. Semuanya berpasang-pasangan. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa Allah itu mampu meletakkan kebahagiaan di dalam kesedihan, meletakkan kemudahan di dalam kesulitan. Cuman masalahnya kita mau mencari enggak, itu masalahnya, kita mau mencari enggak. Karena contoh kotoran binatang, ya, kotoran sapi misalnya, bagi kita yang enggak biasa ngurusi binatang, ya, yang nggak biasa ngurusi sapi, itu bau, kotor, menjijikkan gitu ya. Tapi bagi yang biasa ngurusi sapi atau bagi petani, dia bisa mengambil manfaat dari kotoran. Suatu contoh lain, kain perca yang selama ini menumpuk, iya kan? Ya. Pas nggak ada wabah corona, kita berpikir, buat apa itu? Ngapain sih ditumpuk gitu kan? Ngapain sih ditumpuk? Tetapi ternyata setelah ada keterbatasan dan wabah corona ini, justru malah bermanfaat. Artinya gini, keterbatasan, kesusahan, ya, dan lain sebagainya yang nggak enak itu sebenarnya juga bisa menjadi penyebab, salah satu macam penyebab kita itu lebih kreatif dan produktif, ya kan? Lebih kreatif dan produktif. Banyak contohnya, banyak. Ya. Pokoknya bagaimana kita bisa menemukan kebaikan di dalam keburukan, itu saja. Baik itu berubahnya macam-macam, ya. Suatu contoh gini. Ada orang melihat bahwa si cowok nih lihat si cewek. Banyak yang bilang, "Oh, dia tuh cantik." Tapi ada juga yang bilang, "Oh, dia enggak cantik." Atau kebaliknya, si cowok lihat si cewek, dia itu jelek, tapi ada satu pria yang melihat kecantikan dari si cewek ini, ya, dia bisa menemukan kecantikan dalam rupa si cewek yang katanya orang itu jelek. Nah itu kita menumbuhkan. Nah, contoh lain, ini banyak para ulama yang dalam kondisi terbatas dia mampu berkreativitas. Ibnu Taimiyah itu sebagian fatwa-fatwanya dia tulis itu di dalam penjara. Penjara kan terbatas ya teman-temannya, terbatas, tapi dia bisa menulis fatwa di dalam penjara. Kemudian termasuk Hamka yang menulis tafsir Al-Azhar, itu juga sebagian di dalam penjara, nulis tafsirnya di dalam penjara. Profesor Quraisyihad itu menulis tafsir itu ketika dia sudah tidak mengajar lagi jadi dosen, justru bisa menulis tafsir. Justru dalam kesibukannya ketika menjadi dubes di Mesir, itu bisa menulis tafsir. Artinya dalam keterbatasan banyak orang itu justru bisa melakukan kreativitas dan produktivitas, ya. Intinya adalah sebagaimana firman Allah kan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi, kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kau benci, sesuatu yang kau tidak sukai, justru ada kebaikan di situ, baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi juga sesuatu yang engkau cintai, engkau sukai, justru ada kejelekan di dalamnya, tidak baik untukmu. Lah, kita berusaha mencari kebaikan dalam keburukan itu, mencari kebaikan dalam sesuatu yang tidak kita sukai,
hargai, sehingga hidup ini juga tetap kreatif dan produktif gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.